Salam dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tritunggal Maha Kudus. Bersama Aleph Tau membahas materi mengenai Allah adalah kasih, bukti Allah itu Tritunggal. Kita akan membaca dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 10. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Mengenal Allah Tritunggal melalui kasih. Pendekatan yang paling baik mengenal Allah Tritunggal sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Matius 22 ayat 37. Hanya dengan kasih, Allah mendiami diri seseorang untuk menerangi hati nurani dan pikirannya. Dan hanya melalui mengasihi Allah, seseorang dekat dengan Allah, dan Allah dekat dengannya. Maka pengenalan ini akan terjadi secara ajaib melalui perjumpaan dengannya. Allah adalah kasih. Dari frase ini berarti Allah memerlukan objek untuk mengasihi dan dikasihi. Sebab tanpa objek, maka kasih Allah tidak akan dicurahkan keluar dari dirinya. Siapakah objek yang harus dijadikan sumber objek kasih Allah? Apakah manusia dan malaikat? Tentu malaikat dan manusia belum bisa dikatakan termasuk sebagai objek kasih Allah di dalam kekekalan. Karena malaikat dan manusia adalah objek ciptaan dan Allah adalah pencipta tak berawal. Allah adalah kasih menunjukkan bahwa kasih itu dari kekal hingga kekal, tidak memiliki permulaan dan akhir. Allah tidak mengenal waktu dalam dirinya, maka kasihnya melampaui waktu. Jadi kasihnya selalu mengalir dari kekal hingga kekal. Siapakah yang harus dan layak menjadi objek kasih Allah yang kekal itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita melihat pribadi Allah yang jamak adalah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Firman atau Yesus, dan Roh Kudus. Menyatakan diri dalam kasih sebagai pribadi yang sempurna. Maka yang menjadi objek kasih Allah yang kekal itu adalah Allah Tritunggal. Ketiga pribadi ini berelasi di dalam satu Allah atau satu Elohim yang menyatakan kasihnya sebagai kasih yang sempurna dan suci. Kasih adalah relasi, maka kasih mengharuskan adanya objek yang lain yang sama kekal untuk dikasihi. Oleh karena itu, relasi kasih ini membuktikan Allah itu Tritunggal melalui kasihnya. Kasih Allah adalah tenaga atau kuasa kehidupan Allah sendiri. Oleh karena itu, Allah tidak pernah berhenti mengasihi. Dalam keesaan atau ketritunggalan Allah, kasihnya disebut sebagai majestik. Ketika Allah memperkenalkan diri kepada Musa dalam bahasa Ibrani, Ehye Aser Ehye, aku adalah aku. Keluaran 3 ayat 14. Maka itu menunjukkan bahwa kasihnya ada tanpa disebabkan oleh siapapun atau oleh apapun. Dia adalah kasih. Kasih mengharuskan relasi membuktikan
Allah adalah Tritunggal. Pertama, dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita dan rupa kita. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki, perempuan, diciptakannya mereka. Di dalam kedua ayat ini Allah mempergunakan dua kata kerja berbeda yang bergantian. Di ayat 26 Allah menggunakan kata kerja asa, artinya mengerjakan atau menjadikan dari bahan yang sudah ada, yaitu dari tanah. Dan di ayat ke-27 Allah menggunakan kata bara, artinya menciptakan, adalah suatu gagasan penciptaan mutlak. Akar kata kerja bara digunakan hanya untuk kegiatan Allah di dalam perjanjian lama. Dan subjek kata kerja ini tidak pernah dipakai manusia atau ciptaan. Dari kedua kata kerja ini, di dalam kedua ayat ini membuktikan bahwa Allah bekerja karena kasih. Hanya kasih Allah Tritunggal, manusia dicipta. Kedua, jika kita mengamati kejamakan Allah di dalam kitab suci, misalnya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita dan rupa kita. Kejadian 1 ayat 26. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Kejadian 3 ayat 22. Baiklah kita turun. Kejadian 11 ayat 7. Kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Yohanes 14 ayat 23. Sama seperti kita adalah satu. Yohanes 17 ayat 22. Maka pribadi-pribadi yang memakai kata ganti diri ini bersama-sama mengharuskan adanya relasi kasih yang saling mengasihi untuk menunjukkan kasih kepada ciptaan, yaitu manusia. Tanpa kasih Elohim, tidak bisa disebut sebagai Allah yang Esa. Tanpa kasih Elohim, tidak bisa disebut sebagai Allah Tritunggal. Tanpa kasih, maka Allah tidak bisa disebut sebagai majestik pencipta manusia, alam semesta, dan seluruh isinya. Ketiga pribadi Tritunggal ini masing-masing memiliki aspek kepribadian, yaitu akal, perasaan, dan kehendak dalam satu relasi kasih di dalam Allah atau Elohim. Keempat, hubungan Bapa, Putra atau Yesus dan Roh Kudus adalah kasih. Yohanes 3 ayat 35, 15 ayat 9, Kolose 1 ayat 13. Yohanes 3 ayat 35 berbunyi demikian. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ayat-ayat ini membuktikan Allah adalah Tritunggal, maka ia mengasihi. Kasih ini sudah ada dari kekekalan sebelum segala sesuatu diciptakan, atau kasih mendahului segala sesuatu, maka tidak satu objek pun yang bisa dijadikan pusat kasih Allah selain Allah Tritunggal Maha Kudus itu sendiri. Dan karena Tuhan Yesus yang dipersiapkan atau ditetapkan berinkarnasi menjadi manusia, maka dalam penekanannya kepada Tuhan Yesus sebagai objek kasih Allah datang untuk menebus manusia dari dosa. Yohanes 3 ayat 16. Karena Allah adalah kasih, maka pribadi kedua, Sang Firman adalah Allah sendiri, menjelma menjadi manusia
untuk mati bagi manusia berdosa. Maka dalam Yohanes 3 ayat 16 ini membuktikan bahwa Allah mengutus Allah, atau Yahweh, YHWH mengutus YHWH, atau YHWH menetapkan YHWH mati di salib menebus dosa umat manusia. Kasih adalah kodrat Allah. Maka kasih itu bukan sekedar tindakan dan semangat yang bergelora, serta keindahan yang mempesona, melainkan penyerahan diri secara total, yaitu aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Kasih adalah seruan terhadap aku untuk bersatu dengan engkau, menuju kekitaan. Dalam kesatuan kekitaan itu, dia rela menampakkan diri dan menjelma menjadi manusia. Oleh karena itu, Yesaya melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dan para malaikat mengelilingi takhta itu, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Yesaya 6 ayat 1-3. Ciptaan sebagai objek kasih Allah. Allah adalah kasih. Maka Allah ingin mencurahkan kasihnya keluar dirinya kepada ciptaannya. Sehingga ia menciptakan malaikat sebagai objek kasih di dalam kekekalan. Dan manusia diciptakan sebagai objek kasihnya dalam waktu. Dan kasih itu menjadi sumber kehidupan dan sumber pengorbanan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Karena Allah adalah kasih, maka ia menciptakan manusia juga adalah kasih. Kodrat manusia yang adalah kasih, inilah Allah meminta manusia meresponi Allah dengan kasih. Seseorang mengasihi harus melepaskan diri dari ego. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 37-39. Cinta kasih adalah ungkapan jiwa dan batin seseorang yang menyatakan diri sebagai gambar dan rupa Allah. Dengan kemampuan mengasihi adalah bukti bahwa seseorang mengasihi dan mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Dari ayat ini menunjukkan bahwa keberadaan Allah Tritunggal adalah kasih. Jadi bukan hanya Allah mengasihi, tetapi Dia adalah kasih itu sendiri. Maka tidak bisa tidak, Allah pasti mengasihi. Karena kasih itu adalah keberadaan Allah Tritunggal. Allah Bapa adalah kasih. Yesus adalah kasih. Roh Kudus adalah kasih. Karena itu, kasih adalah relasi kudus. Maka kasih sebagai relasi pengikat dengan Tuhan dan sesama. Kasih yang tulus dalam dunia adalah kasih yang berasal dari Tuhan Yesus. Tanpa kasih Tuhan Yesus, maka tidak ada ketulusan dan kemurnian kasih dalam dunia. Tidak pernah ada dalam kitab suci agama-agama dunia mengajarkan bahwa Allah adalah kasih. Hanya kekristenan yang mengajarkan bahwa Allah itu Tritunggal dan adalah kasih. Ini menunjukkan bahwa kasihnya adalah energi kehidupan yang majestik dan ekselen. Dari 1 Yohanes 4 ayat 7-10 meneguhkan bahwa objek kasih Allah adalah Tuhan Yesus Kristus sebelum inkarnasi menjadi manusia. Bukti ini menjadi dasar fundamental iman Kristen bahwa kasih Allah membuktikan bahwa Allah itu Tritunggal. Jadi di dalam kekekalan ketiga pribadi ini sebagai objek kasih
Dan ketika pribadi kedua menjadi manusia, maka pribadi kedua sebagai objek kasih Allah untuk menebus manusia dan menyelamatkannya dari dosa. Orang yang menyangkal bahwa Allah bukan Tritunggal berarti menyangkal Allah adalah kasih. Dan karena kasih adalah sumber kehidupan, maka tidak ada kehidupan di dalam diri orang yang menyangkal Allah adalah Tritunggal. Keselamatan itu dikerjakan oleh Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Ayat ini membuktikan bahwa Allah adalah kasih. Dan kasih Allah adalah energi kehidupan yang dari kal hingga kekal telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Kasih adalah relasi suci pencipta dan ciptaan. Alkitab mengatakan bahwa orang yang hidup dalam kasih adalah orang yang tinggal di dalam Allah dan kasih menghapus segala pelanggaran dan dosa. Kasih adalah energi kehidupan di dalam diri Allah. Jadi ketika kita menolak Allah Tritunggal, tidak mempercayainya, maka kita menolak kasih itu. Maka kita tidak akan memiliki relasi kehidupan yang suci atau kudus seperti Allah Tritunggal. Maka hidup kita berubah menjadi jahat yang sangat mengerikan. Sehingga muncul peribahasa, sebuas-buasnya harimau tidak memakan anaknya sendiri, tetapi manusia bisa memangsa sesamanya. Kasih agape, kasih filia, kasih storge, kasih eros. Keempat kasih ini harus berelasi secara vertikal kepada Allah. Maka kita mencapai kekudusan hidup. Demikian dampaknya secara horizontal bagi manusia untuk hidup di dalam kekudusan kasih. Maka kemuliaan Allah meliputi bumi, Shalom hadir di bumi. Dampak negatif yang nyata dari orang yang menolak Allah Tritunggal dengan relasi kasihnya yang kudus. Pertama, lihat bangsa Yahudi yang menolak Allah Tritunggal. Maka kasih Allah tidak ada di dalam diri mereka. Apa yang terjadi dengan tindakan mereka? Mereka membunuh Yesus. Mereka membunuh orang-orang Kristen. Mereka mengusir orang Kristen tidak boleh beribadah. Dan Allah membiarkan mereka terserak ke muka bumi dan tersiksa tanpa kasih. Kedua, agama yang tidak mau menerima Allah Tritunggal, mereka bertindak kekerasan membunuh orang Kristen, membakar gereja, hidup secara teroris. Akhirnya juga mereka mati dalam keadaan mengenaskan. Bahkan memperalat nama Allah sebagai pemberi perintah boleh kawin lebih dari satu. Bahkan disiapkan 70 bidadari di surga untuk dikawini. Allah semacam ini dikategorikan Allah pelacur yang hidup tanpa kekudusan. Ketiga, penganut Wanes, Sabellianisme, Dwitunggal, konsep-konsep Tritunggal yang palsu. Penganut teologi kemakmuran. Dalam realita pelayanannya, kehidupan mereka sangat rusak karena tidak berelasi dalam kasih Allah Tritunggal yang kudus. Mereka ini melayani tapi lebih berelasi dengan materi untuk hidup makmur. Akhirnya, relasi kasihnya berubah menjadi kasih yang jahat, yang asusila. Jadi pelayanannya hanyalah menekankan kemakmuran dan jatuh ke dalam pelanggaran-pelanggaran moral yang berusaha untuk ditutupi, tapi pada akhirnya terbongkar juga. Melayani dalam kasih yang kudus. Oleh karena itu, pelayanan manusia harus sama seperti pelayanan yang dilakukan oleh para malaikat dalam kekudusan yang telah meresponi Allah Tritunggal yang kudus. Yesaya melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya
memenuhi bait suci. Dan para malaikat mengelilingi takhta itu dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Yesaya 6 ayat 1-3. Mengapa para malaikat mengucapkan kudus 3 kali? Karena mereka melihat langsung Allah itu memiliki 3 pribadi yang terdiri dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam teologi Kristen disebut dengan Tritunggal. Maka pelayanan itu memerlukan kasih yang kudus karena Allah adalah kudus. Jadi jikalau pelayanan yang dilakukan oleh orang Kristen tanpa kasih yang kudus, maka pelayanannya tidak berkenan kepada Allah. Pada akhirnya, sebagai orang Kristen sejati, kembalilah kepada Allah Tritunggal, Maha Kudus, agar engkau berada dalam satu kodrat dengan Dia. Kasih Allah adalah kasih yang menghidupkan. Barang siapa hidup di dalam kasih Allah Tritunggal, maka ia tidak akan kehilangan nyawanya. Yohanes 3 ayat 16. Dan engkau pada akhirnya akan melayani dalam kekudusan, dalam norma-norma ilahi, dengan menghadirkan shalom dan damai sejahtera di bumi. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk menantikan seri Tritunggal berikutnya. Sampai jumpa lagi dengan Aleph Tau. Terima kasih.